Indo, kembali lagi bersama Imigrasi Podcast. Masih bersama dengan saya, Hinda Rifaya. Kemarin kita sudah membahas tentang seputar tata usaha dan kepegawaian di kantor imigrasi Madiun. Nah, di episode sekarang kita akan membahas tata cara urus BAP dan proses paspor hilang dan paspor rusak. Dengan narasumber kita yaitu Bapak Kasih Intel Dakim. Bisa diperkenalkan diri, Bapak? Halo, nama saya Dimas Febri Ramansyah. Saya selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penyidikan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Madiun. Oke. Baik, Bapak. Kali ini kita akan membahas seputar BAP dulu ya, Bapak. Nah, biasanya itu kan orang mau ke luar negeri, tapi baru sadar kalau paspornya itu hilang. Nah, apa hal yang pertama kali harus dilakukan? Pertama dicari dulu, benar nggak itu hilang? Karena memang terkadang kita ini menggampangkan, padahal terselip, gitu, padahal lupa naruhnya di mana, akhirnya melapor bahwa hilang. Setelah memang benar-benar hilang, tidak ditemukan, wajib melapor ke kepolisian. Nanti dikeluarkan surat kehilangan dari kepolisian. Baru nanti datang ke kantor imigrasi untuk mengajukan penggantian paspor hilang beserta dengan dibawanya surat kehilangan dari kepolisian. Seperti itu. Nah, baik itu. Nah, setelah itu kita harus menyiapkan apa saja sih yang harus dibawa di kantor imigrasi untuk mengurus paspor hilang itu? Jadi memang yang harus dibawa itu data diri ya, KTP, KK, dan data dukung lainnya yang menjelaskan bahwa ada nama, tempat tanggal lahir. Kemudian yang dibawa itu yaitu tadi, di samping surat kepolisian yang menerangkan bahwa hilangnya di mana, kapan, dan kalau bisa, kalau ada memang adanya kopian digital dari paspor yang hilang, itu akan lebih memudahkan untuk pemeriksaan seperti itu. Misal ya, ini paspornya ada lansia, udah pernah buat paspor di tahun di bawah 2000, itu masih bisa kedetek apa enggak sih Pak datanya? Datanya sebenarnya masih bisa disingkim ya. Jadi makanya tidak boleh adanya keterangan yang tidak jujur atau tidak sesuai, karena nanti akan mempengaruhi saat pemrosesan paspor. Jadi apabila dia bilang saya belum punya paspor Pak, padahal sudah di tahun-tahun sebelumnya, nanti akhirnya yang bersangkutan sendiri yang akan bermasalah, karena akan nyangkut di sistem bahwa sebelumnya dia sudah memiliki paspor seperti itu. Nah, ini misal nih, kalau misal saya lagi di luar negeri, nah paspor saya itu hilang. Nah, itu kalau mau pulang itu harus meminta surat SPLP atau bagaimana Bapak? Jadi gini, sepengetahuan saya bahwa kalau di luar negeri itu memang ada namanya izin tinggal seperti di Indonesia, yang sebelumnya itu berbentuk visa, baru diberikan izin tinggal. Izin tinggal ini juga berbeda-beda tujuannya. Jadi kalau misalnya memang tadi mbaknya melakukan perjalanan ke luar negeri kemudian hilang, nah perjalanan ke luar negeri itu apa? Misalnya wisata, dia ternyata hilang dan berkeinginan untuk pulang, dia harus ke perwakilan Indonesia ada di luar negeri di KBRI ataupun KJRI untuk mendapatkan SPLP, yaitu surat perjalanan laksana paspor. Mudahnya itu paspor sekali jalan lah untuk pulang gitu. Kalau misal kita mau daftar online tapi kita berbohong kalau kita sudah pernah punya paspor dan paspor kita itu hilang, itu apakah nanti akan ditolak oleh proses wawancara Bapak? Itu yang saya saya sempat sounding di awal tadi, pasti, karena itu berarti memberikan keterangan tidak benar gitu. Karena di paspor pun, di aplikasi pendaftaran paspor itu juga sudah ditanyakan apakah ini penggantian ataukah pembuatan paspor baru. Jadi pasti akan bermasalah karena akan nyangkut di sistem. Berarti kalau sudah terlanjur pasti akan hangus ya Bapak? Iya, hangus dan nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
gitu. Ditanyakan kenapa sampai dia tidak sadar ataupun memberi keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, biasanya kan juga banyak yang bertanya, untuk biaya denda paspor hilang itu biasanya berapa sih? Denda paspor hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paspor hilang itu dendanya 1 juta rupiah. Dan rusak, jadi ada dua. Denda itu ada dua, paspor hilang dan rusak. Dan untuk rusak itu 500.000 rupiah. Makanya harus dijaga baik-baik. Nah, ini beralih lagi ya teman-teman, dari paspor hilang ke paspor rusak. Nah, untuk paspor rusak itu biasanya gara-gara apa aja sih Pak? Seperti basah atau apa gitu? Banyak sebenarnya, bisa rusak karena basah, kehujanan, ataupun rayap. Sering terjadi ya sebenarnya di Indonesia ini, karena naruhnya di lemari, lembab, air ada rayap, kemudian akhirnya dokumen-dokumen penting jadi rusak. Baik. Nah, seterusnya kalau misal paspornya hilang atau rusak karena bencana kebakaran atau kebanjiran, itu ada keringanan nggak sih Pak untuk biaya dendanya? Gini, itu memang ada pengecualiannya terkait force major. Jadi apabila dia terkena tadi kebakaran ataupun bencana alam, banjir, gempa bumi dan seterusnya, itu memang ada pengecualian. Tapi memang ada persyaratan tambahan, yaitu harus dikeluarkannya surat keterangan dari bisa dibilang pemerintah setempat, mungkin dari desa ataupun kelurahan atau kecamatan, yang menyebutkan bahwa pada tanggal segitu, pada hari itu telah terjadi bencana sehingga menimbulkan paspor yang bersangkutan hilang, rusak dan seterusnya. Itu memang dikenakan 0 rupiah. Gitu. Gitu ya Bang. Nih teman-teman, jadi kalau misal kalian dapat musibah paspor hilang dari kebakaran atau banjiran, jadi kita bisa mendapatkan keringanan dengan syarat seperti yang disebutkan Bapak Dimas tadi. Baik, sekarang itu banyak banget ya yang mendengar kata BAP dan banyak banget orang yang takut BAP. Nah, sebenarnya apa aja sih yang ditanyakan pada petugas BAP-nya, Bapak bisa dijelaskan? BAP memang identik sama pemeriksaan yang mengerikan ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya enggak. BAP yang dilakukan imigrasi khususnya di paspor ini yaitu paspor hilang, rusak ataupun perubahan data. Jadi memang ada 3 kategori. Itu memang sebenarnya kami itu melakukan pendalaman bahwa kehilangan, kerusakan ataupun perubahan data tersebut masih bersifat wajar. Nah, pendalaman itu memang harus dilakukan di pemeriksaan itu. Jadi memang setelah pemeriksaan itu dilakukan, nanti dikeluarkan surat keputusan yang ditandai oleh kepala kantor. Kepala kantor itu berhak menentukan bahwa dia atau yang bersangkutan ini apabila sudah diperiksa dengan alasan-alasannya, hilang di mana, rusak kenapa, atau kenapa adanya perubahan data yang bersangkutan sehingga ada perbedaan di saat ini, kepala kantor itu berhak untuk menangguhkan atau tidak mengeluarkan. Contoh, misalnya hilang, dia pengajuan, ternyata hilangnya sudah 3 kali, itu teledor sebenarnya. Apakah teledor? Apakah dia memang menggampangkan dokumen negara yang diberikan kepada yang bersangkutan? Jadi memang ada kategori-kategori yang nanti akan menentukan apakah dia bisa dilanjutkan untuk mendapatkan paspor baru, penggantian paspor baru, ataupun ditangguhkan untuk tidak dapat dikeluarkan paspor. Seperti itu. Nah, untuk proses BAP sendiri itu berapa lama sih Pak biasanya? Kalau proses BAP sebenarnya itu nanti akan disesuaikan sama keterangannya. Jadi kami himbau juga bahwa apabila dilakukan pemeriksaan itu ceritakan sejujur-jujurnya gitu. Jadi itu akan mempengaruhi nanti kalau misalnya memang ada yang ditutup-tutupi, pasti kami tahu, dan itu akan mempengaruhi nanti dari progresnya dan dari keputusannya. Kalau misalnya dia sudah sesuai membawa kelengkapan yang dibutuhkan, data dukung yang dibutuhkan, itu cepet kok gitu. Jadi nggak perlu ragu untuk takut nih saya di BAP nih, tanya apa nih nanti, nggak perlu takut gitu.
Baik, selain paspor hilang dan paspor rusak, itu ada perubahan data ya Bapak? Benar. Persyaratannya untuk perubahan data itu apa saja sih? Perubahan data itu ya tadi balik lagi ke KTP, KK, kemudian data dukung lainnya seperti ijazah, akta lahir ataupun buku nikah yang mencantumkan nama, tempat lahir dan tanggal lahir. Kenapa saya mention itu mencantumkan? Karena ada beberapa buku nikah khususnya yang terdahulu itu hanya menuliskan umur yang bersangkutan, dan itu kami agak kesusahan untuk menggunakan data itu. Kalau bisa yang seperti itu digantikan oleh akte lahir ataupun ijazah yang mencantumkan nama, tempat lahir dan tanggal lahir, karena kita mencocokkan dari data-data tersebut. Nah, apa yang paling sering yang terjadi di BAP itu, yang paling sering itu paspor hilang, paspor rusak, atau perubahan data Bapak biasanya yang diurusin? Yang paling jarang kali ya paspor rusak sebenarnya. Ya, paspor rusak, benar. Jadi memang perubahan data dan ya kalau paling banyak sih hilang sih. Ya hilang dia terselip, hilang dia karena pindahan rumah, hilang karena dicopet, atau hilang karena jatuh dari kendaraan umum. Emang yang dominan ya, mayoritas emang hilang. Selanjutnya, sebentar nih Pak, ini boleh nggak kita dari teman-teman membahas itu DTNI? Boleh. Boleh. Itu nggak sensitif kan Pak? Nggak sensitif kan itu? Enggak. Tapi apa nih, terkait apa nih? DTNI-nya kenapa? Kayak kenapa kok bisa ditahan dan deportasinya Banyak banget dong, kenapa bisa ditahan itu unsurnya banyak. Iya. Yang singkat aja Pak, mungkin kebanyakan mungkin biaya deportasi itu yang nanggung siapa? Nah, apa sih itu DTNI Bapak? DTNI itu orang asing yang bermasalah sebenarnya. DTNI itu orang asing yang sudah dimasukkan ke tempat di kantor ini, ruang detensi imigrasi, baru disebut DTNI. Nah, untuk DTNI sendiri itu termasuk kriminal apa tidak sih? Kriminal sebenarnya imigratoir ya kebanyakan, jadi memang bersifat keimigrasian. Kalau kriminal itu pidana umum yang urus kepolisian, bukan yang kita. Gitu. Nah, apa saja sih yang biasanya kita tahu kalau mereka itu termasuk DTNI, dan maksudnya kok bisa mereka ditangkap, itu ada salah satu indikatornya apa aja Pak? Banyak, kalau ditanya indikatornya apa banyak. Jadi memang ada yang overstay itu dia melewati masa izin tinggalnya di Indonesia yang sudah diberikan, yang dia harusnya bisa tinggal 30 hari, ternyata dia tinggal lebih dari itu gitu. Apalagi yang di atas 60 hari. Kalau misalnya di bawah 60 hari, ini saya ngomongin khusus overstay ya. Kalau yang di bawah 60 hari itu dia masih bisa membayar denda. Denda itu tarifnya 1 juta rupiah per hari. Namun kalau misalnya sudah di atas 60 hari, itu sudah wajib dideportasi dan dimasukkan ke daftar CKA seperti itu. Nah, untuk deportasi sendiri itu biayanya yang menanggung itu pihak imigrasi atau pihak sananya Pak? Wah, bangkrut kalau pihak imigrasi ya, yang membiayai, kayaknya pemerintah akan kebingungan juga. Jadi memang itu dibebankan ke yang bersangkutan serta keluarganya, biasa gitu, atau penanggung jawabnya. Oh, gitu. Jadi berarti itu untuk DTNI itu bukan tidak kriminal kejahatan ya Pak, berarti cuma untuk overstay saja. Overstay ataupun penyalahgunaan izin tinggal. Itu selama dia masih masa pemeriksaan, dia ditempatkan di namanya ruang detensi imigrasi. Baik, itu tadi seputar informasi untuk DTNI. Untuk selanjutnya kita akan masuk di sesi mitos atau fakta. Baik Bapak, nanti Bapaknya akan menjawab mitos atau fakta saja. Untuk yang pertama, mitos atau fakta, kalau paspor hilang kita bakal otomatis di blacklist dan nggak boleh bikin paspor lagi selama beberapa tahun.
Mitos ya, itu tadi yang saya sempat sampaikan, bahwa kalau hilang selama dia dapat mempertanggungjawabkan kehilangannya dan dapat memberikan data-data yang kita minta, selama itu sudah sesuai, nggak ada masalah sebenarnya. Itu bisa dikeluarkan paspor lagi. Selanjutnya yang kedua, mitos atau fakta kalau paspor ketemu lagi setelah kita lapor hilang ke polisi dan sistem imigrasi, paspor itu masih bisa dipakai untuk jalan-jalan. Maksudnya paspor yang sebelumnya? Iya, betul. Oh enggak. Jadi memang paspor terbaru yang dikeluarkan yaitu yang masih sah dan berlaku. Jadi bukan menganulir ya bahasanya. Jadi tidak bisa digunakan lagi paspor yang sebelumnya karena sudah dianggap tidak sah dan berlaku seperti itu. Selanjutnya, mitos atau fakta surat kehilangan dari kepolisian bisa digantikan dengan surat pernyataan bermaterai kalau kita sedang tidak sempat ke kantor polisi. Surat keterangan bermaterai berarti dia sendiri dong yang nulis. Iya betul, dipalsukan. Nggak bisa. Jadi memang ada persyaratan itu apabila hilang, yang bisa mengesahkan bahwa dia memang benar hilang itu dari kepolisian, yang itu dikeluarkannya surat kehilangan dari kepolisian. Selanjutnya, mitos atau fakta proses wawancara BAP untuk paspor hilang pasti jauh lebih lama dan detail dibandingkan wawancara paspor biasa. Pasti lebih lama. Iya betul. Sedikit mitos kayaknya ya. Itu tadi balik lagi, kalau misalnya dia sudah mempersiapkan semua data seharusnya cepat. Tapi terkadang memang ada yang lupa, ketinggalan, ada yang kita minta data dukungnya yang bersangkutan tidak bisa memberikan, itu akan menambah waktu lagi di pemeriksaan, ataupun dia tidak jujur dalam memberikan keterangan akan mempengaruhi waktu juga pasti. Selanjutnya, mitos atau fakta banyak orang pamer foto paspor di medsos tapi nomornya ditutupin oleh stiker. Emangnya itu cara beneran aku baca dari pencurian data Bapak? Enggak sih ya. Jadi memang dihimbau juga, itu kan data diri pribadi ya. Kalau bisa nggak perlulah diumbar-umbar ataupun di upload, karena memang di paspor itu even ada even ada nomor paspornya, di bawahnya itu ada MRZ itu yang yang menyimpulkan data diri yang tercantum di halaman biodata. Jadi kalau bisa ya, kami menghimbau lah, nggak perlu ada lagi paspor-paspor yang difoto dan diupload ke media sosial. Baik, dan yang terakhir ini Bapak, mitos atau fakta punya foto paspor atau scan paspor di email bisa mempercepat proses pengurusan paspor baru atau SPLP di luar negeri? Ya, fakta sih, karena memang kita tidak akan kesulitan ya kalau misalnya memang ada data digital yang disimpan, jadi kita bisa spesifik mencari di sistem bahwa atas nama ini atau nomor paspor ini sebelumnya bagaimana menggunakan data apa, itu akan lebih mempermudah proses yang dilakukan. Baik, itu adalah seputar mitos atau fakta dari narasumber kita. Nah, selanjutnya kita sudah masuk di sesi akhir. Itu semua adalah info dari proses BAP, detaining, dan mitos atau fakta. Untuk Bapak Dimas, terima kasih waktunya. Sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Semoga semua itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Sekian untuk podcast hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.